Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah kereta tergelincir dan terbalik setelah menabrak sebuah truk di Mainzen, Hungaria. 5 orang tewas dan lainnya luka-luka akibat kecelakaan itu. Sebuah kereta api tergelincir dan terbalik setelah menabrak sebuah truk di Mainzen, Hungaria Selatan, Selasa pagi waktu setempat. Kecelakaan berawal saat sebuah truk yang membawa pekerja melaju ke arah rel kereta api. Tabrakan tak terhindarkan hingga kereta api tergelincir dan terbalik. Tujuh pria sedang bepergian dengan truk pada saat tabrakan. 5 diantaranya tewas dan 2 lainnya dibawa ke rumah sakit dengan luka serius di kepala dan anggota badan. Sementara 22 orang berada di kereta pada saat tabrakan. 2 penumpang luka berat dan 8 lainnya luka ringan. 10 ambulans dan 1 helikopter dikirim ke tempat kejadian. Polisi menutup seluruh jalan selama inspeksi dan penyelamatan di lokasi, sementara lalu lintas dialihkan ke jalan-jalan sekitarnya. Sebuah pesawat bermesin tunggal jatuh di New Jersey, Amerika Serikat. Akibatnya 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Sebuah pesawat kecil jatuh di halaman depan sebuah rumah di New Jersey, menyebabkan 1 orang di dalam pesawat terluka. Administrasi Penerbangan Federal mengatakan Mooney M20M bermesin tunggal jatuh sekitar pukul 1 siang. Senin di South Main Street di Mainville, tidak jauh dari Bandara Regional Central Jersey di Hillsborough Township yang berdekatan. It was coming from North Carolina, and it seems like the landing went bad. I don't know if it's because of wind or mechanical error, but he attempted to land and then abandoned that landing, and then somehow hit a tree and got spun around. Pesawat itu berangkat pada hari sebelumnya dari Bandara Greensboro, North Carolina, tetapi tidak jelas berapa orang yang ada di dalamnya. 1 orang di dalam pesawat menderita luka wajah yang dirahasiakan. Penyebab tabrakan masih dalam penyelidikan. Palang Merah Ukraina mendesak pihak yang berkonflik izinkan bantuan kemanusiaan untuk warga di garis depan. Palang Merah akan siapkan jalur aman untuk pekerja kemanusiaan. Palang Merah Ukraina pada hari Senin mendesak negara-negara di kedua sisi konflik untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang rentan yang masih tinggal di kota-kota di garis depan. Palang Merah akan menyediakan jalur yang aman bagi pekerja kemanusiaan untuk melakukan pemeriksaan medis dan memberikan pasokan kepada mereka yang membutuhkan. The situation in Mariupol has been dire. People have been staying there for a week with absolutely no humanitarian supplies getting in. Di Irpin, bekas kota komuter Kiev, bangunan-bangunan telah menjadi puing-puing dan hanya mereka yang tidak mampu atau tidak mau pergi. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC berhasil mendapatkan akses untuk membantu mereka yang masih berada di kota, termasuk para tunawisma, orang tua, dan mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Kelompok itu juga akan mendukung Dewan Air Kota untuk membantu memulihkan pasokan. Gelombang pengungsi Ukraina terus tiba di kota Medica, Polandia. Pengungsi ungkapkan ketakutan dan kemarahan serta menganggap operasi Rusia sebagai genosida. Pengungsi Ukraina terus tiba di Medica, kota perbatasan Polandia pada hari Selasa meskipun cuaca badai dan dingin. Banyak pengungsi mengungkapkan ketakutan dan kemarahan terhadap apa yang mereka sebut genosida Rusia di kota-kota mereka. Moskow menghadapi penolakan global dan tuduhan kejahatan perang hari Senin. Setelah penarikan Rusia dari pinggiran Kiev, menyisakan jalan-jalan, gedung-gedung dan halaman-halaman penuh dengan mayat-mayat yang tampak seperti warga sipil. Banyak dari mereka terbukti tewas dalam jarak dekat. Я вважаю, це треба до цього приділити максимум уваги, тому що треба бути просто нелюдом, щоб таке робити з людьми. Це людина, навіть живучи при авторитарному режимі, вона повинна зберігати в собі почуття, всі гідність і людські почуття, але там нічого нема.
Там наші люди. Я теж бачила ці світлини, і для мене це шокуюче, просто шокуюче, тому що це не просто війна, тому що військові так не можуть робити. Вони можуть воювати своєю силою, яка рівна тобі там, так? Або вони там бояться наших військових, тому вони сильні перед місцевими жителями. Тобто тобі ж ніхто не віддає приказ знущатися, бо це геноцид. Це не просто там війна, тому що війна це війною, але це геноцид просто народу. Це дуже такі кадри, які на це не відреагувати не можна, тому що це ти приймаєш участь у такому ж злочині. Я вважаю так. Gambar-gambar mengerikan dari mayat yang babak belur atau terbakar yang ditinggalkan di tempat terbuka atau dikubur dengan tergesa-gesa, menyebabkan seruan untuk sanksi yang lebih keras terhadap Kremlin, terutama penghentian impor bahan bakar dari Rusia. Jerman dan Prancis bereaksi dengan mengusir puluhan diplomat Rusia, menunjukkan bahwa mereka adalah mata-mata, dan Presiden AS Joe Biden mengatakan pemimpin Rusia Vladimir Putin harus diadili karena kejahatan perang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan gambar-gambar yang tersebar berisi tanda-tanda pemalsuan video dan berbagai pemalsuan. Rusia juga telah menolak tuduhan kekejaman sebelumnya sebagai rekayasa di pihak Ukraina. Australia mempercepat pembelian rudal serangan jarak jauh. Keputusan ini diambil karena ancaman Fakta Keamanan Cina dan Kepulauan Solomon. Australia mempercepat rencana untuk membeli rudal serangan jarak jauh bertahun-tahun lebih cepat dari jadwal dengan alasan meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia dan China. Percepatan mempersenjatai kembali jet tempur dan kapal perang akan menelan biaya 3,5 miliar dolar Australia dan meningkatnya pencegahan Australia terhadap musuh potensial. I am concerned about the outlook. I'm concerned about not just the next few years, but over the course of the next decade as well. There was a working assumption that an act of aggression by China toward Taiwan might take place in the 2040s. I think that timeline now has been dramatically compressed. And when we look at what's happened in the Ukraine, there is the prospect of Russia going into Poland or somewhere else in Europe, and that would be a repeat of the 1930s, and that's not something that we should allow to happen. And similarly in the Indo-Pacific, I think China's been very open and honest about their intentions, and certainly not just through their words, but through their actions. Di bawah jadwal yang direvisi, jet tempur FA-18F Super Hornet akan dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan buatan Amerika Serikat pada tahun 2024, 3 tahun lebih awal dari yang direncanakan. Rudal JASSM-ER akan memungkinkan untuk menyerang target pada jarak 900 km. Fregat kelas Anzac Australia dan perusak kelas Hobart akan dilengkapi dengan rudal Kongsberg NSM buatan Norwegia pada tahun 2024, 5 tahun lebih cepat dari jadwal. Rudal akan lebih dari 2 kali lipat jangkauan serangan kapal perang. Jadwal persenjataan baru datang setelah Kepulauan Solomon mengumumkan rancangan Fakta Keamanan dengan China. Berdasarkan ketentuan, China dapat mengirim personel militer ke pulau-pulau Pasifik Selatan untuk membantu menjaga ketertiban dan untuk alasan lain. Dengan alasan itu, China juga bisa mengirim kapal perang ke Kepulauan Solomon untuk persinggahan dan untuk mengisi kembali persediaan yang telah menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan pangkalan Angkatan Laut China di sana. China telah membantah mencari pangkalan militer di pulau-pulau itu dan menuduh negara lain meningkatkan ketegangan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Fazila Kairunisa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.